Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pelajar Kaliwungu. Ini yang podcast yang pertama. Kita membahas apa? Iya, nantinya kita akan membahas tema yang sangat-sangat fenomenal sekali rekan. Karena ini juga menjadi keresahan dari rekan dan rekanita. Mungkin bukan hanya sekecamatan Kaliwungu, tapi juga sekabupaten Kudus atau yang kabupaten yang lain. Oke. Membahas apa itu? Nah, nantinya kita akan membahas tentang apa kabar kaderisasi 2021. Tentunya bersama narasumber yang tentunya tepat lah. Ya, dan begitu juga luar biasa karena pas sekali gitu. Dengan siapa? Iya, yang pertama nanti narasumbernya ada dua. Nah, ada dua ya. Jadi yang pertama nanti ada rekanita Istirohana selaku Wakil Kaderisasi Pimpinan Cabang IUNU Kabupaten Kudus dan rekan Muhammad Nurun Naim selaku Waka 1 Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Kudus. Dan alhamdulillah sekali rekan Jundan. Iya, sebelumnya kita belum kenalan ya. Iya, belum kenalan kita ternyata. Nanti kalau pemirsanya ini mau melihat kita, mau menyapa kita tapi kita nggak tahu namanya. Dia nggak tahu namanya kita maksudnya. Oh ya, langsung saja kenalan. Iya, kita kenalan dulu. Nama saya Novita Melia Putri. Saya Jundan Muhammad Abdau. Udah gitu aja? Udah. Oh ya udah. Oke, langsung saja kita sambut narasumbernya karena alhamdulillah sudah berada di samping kita. Gimana rekan dan rekanita? Baik? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana kalau kita langsung bertanya saja? Karena ini pertanyaannya sangat panjang dan harus selesai pada episode kali ini. Iya, karena episode kita terlalu panjang ya kan. Oke. Jadi sebelum kita tanya-tanya nih, kira-kira kesibukannya dari rekan Naim dan rekan Nita Istirohana bagaimana ini? Kesibukan sehari-harinya apakah sama atau karena pandemi terus berbeda? Terus bagaimana gitu rekan Nita? Mungkin dari rekan dulu. Oke, terima kasih ya. Tentang membahas keseharian saya ya sebagai seorang pelajar, khususnya seorang pelajar yang notabene aktif di organisasi. Mungkin banyak sih perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya kegiatan global ini, kegiatan yang dilakukan oleh seluruh dunia. Pandemi ya. Lah itu sangat-sangat 180 derajat berputar arah bagaimana keseharian kita yang mobilitasnya yang katanya orang organisasi itu siang malam aktif terus. Ada sibuk kegiatan, sibuk juga. Lah itu setelah adanya serangan pandemi ini tuh ya memanglah mobilitas berkurang, kegiatan berkurang, semua dialihkan secara dunia maya. Terus keseharian saya pun masih aktif di mahasiswa pun juga terkendala gitu loh. Ya kurang lebihnya seperti itu. Ya dunia sibuk sekarang, para aktivis agaknya kelihatan gabut gitu ya. Iya benar sekali rekan. Oke, terima kasih. Selanjutnya rekan Nita Isti, bagaimana rekan Nita? Ya, alhamdulillah karena saya juga sebagai seorang pelajar meskipun berbeda dengan rekan Naim ya karena masih belajar dan kuliah di perguruan tinggi, berbeda dengan saya. Kalau saya pun juga konteksnya juga masih belajar tetapi belajarnya juga bersama pelajar. Jadi pelajar di PPNU dan juga pelajar yang ada di sekolahan. Karena kebetulan saya sudah mengajar di tingkatan MTS di daerah saya. Mungkin kalau terkait dengan belajar yang awalnya luring itu muncul ketika adanya pandemi. Ya. Tatap muka lah intinya. Nah, sekarang dilakukan secara daring atau secara online gitu deh. Jadi tetap kalau kesibukan tetap kita lakukan, cuman dalam tatap muka terhadap siswa mungkin kita yang mengurangi. Karena kalau sebagai seorang guru itu kan juga kadang work from home, kadang juga work from office. Oh, iya. Pakainya berarti masih ada kesibukannya begitu ya rekanita? Iya. Meskipun beda dunia. Beda dunia gimana maksudnya? Biasanya maya sekarang biasanya nyata sekarang maya. Oke. Berarti rekan Naim dan rekan Nita Istirohana ini tetap produktif dalam pandemi seperti itu rekan Jundan ya. Dan tadi kan secara sudut pandang dari keseharian rekan dan rekan Nita, ini dari kami mau bertanya,
karena masa pandemi yang seperti ini, kalau dilihat dari sudut pandang organisasi itu bagaimana? Mungkin dari rekanita isi dulu, dari kaderisasi melihat pemandangan, bukan pemandangan ya, buat fenomena pandemi yang seperti ini, menurut rekanita isi bagaimana? Ya, ini bukan berarti sebuah kendala bagi kita, cuman ini sebuah apa ya? Sebuah fase di mana kita disuruh untuk lebih berjuang lagi dan meningkatkan sebuah produktivitas. Organisasi masih bisa berjalan dengan adanya digital literasi juga, karena masih bisa kita mengadakan beberapa kegiatan juga dengan cara daring. Cuman kalau kaderisasi itu kan ada kaderisasi formal dan juga ada kaderisasi non formal. Untuk khusus kaderisasi yang formal, di kaderisasi IPNU dan IPPNU itu adalah Makesta, kemudian ada Lakmut, kemudian juga ada Lakut. Namun kaderisasi formal tersebut memang tidak bisa ketika kita laksanakan secara daring, karena nanti ini berkaitan dengan output yang kita harapkan terhadap peserta. Karena tidak hanya kita belajar terkait dengan ideologi saja ya, tetapi juga bagaimana penerapan karakter itu kan perlu yang namanya kita bertemu seperti itu. Kebiasaan juga, karena kita organisasi sosial juga kan seperti itu ya. Cuman kalau untuk kegiatan yang non formal, mungkin kegiatan-kegiatan yang masih bisa dijangkau dengan cara virtual, maka masih bisa dilaksanakan dengan virtual. Contoh misal, kalau kaderisasi formal itu kan ada Makesta, Lakmut, itu kan pasti ada follow up-nya, kegiatan follow up, kegiatan lanjutan dari non formal itu tadi. Follow up kalau Makesta itu dilaksanakan minimal 3 kali, kemudian kalau Lakmut itu minimal 4 kali. Jadi ketika memang berbeda dengan ada di instruktur itu nanti masuknya adalah kaderisasi non formal ya. Jadi kalau untuk Lakmut dan Makesta masih bisa dijangkau dengan cara virtual, karena di situ salah satu saja ya bocoran terkait dengan follow up di Kabupaten Kudus untuk follow up Lakmut itu kan ada ngaji Aqaid Seket, kemudian juga ngaji Risalah Aswaja. Di situ kan kita bisa mendatangkan seorang pemateri dan bisa juga kita diskusi dengan cara tanya jawab. Nah itu kan kalau misalnya dilaksanakan dengan cara virtual itu saya rasa masih efektif seperti itu. Tapi kalau kaderisasi formal itu memang tidak bisa virtual. Tidak bisa. Oke. Tidak bisa itu maksudnya memang tidak bisa diganggu gugat ya rekan kita. Itu tetap harus. Atau masih bisa disenggol-senggol sedikit ya. Kalau sekarang ini karena memang kita melihat kebijakan pemerintah ya, karena masih dinamis ya, ada perkembangan, ada peraturan juga yang kadang bergantian, kadang juga ada waktu di mana kita diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan, kadang juga enggak. Kita nggak tahu ya, mungkin suatu saat nanti memang benar-benar kita tidak boleh mengadakan kegiatan sama sekali. Mungkin ada kebijakan baru lagi terkait dengan kaderisasi, mungkin boleh virtual atau tidak itu belum kita rencanakan. Cuman untuk saat ini memang kita melihat bahwa kebijakan pemerintah itu begitu berkembang, karena sekarang kan Kudus masuk zona orange ya. Ya. Ini terakhir di mana Kudus itu di rumah saja sampai tanggal 28. Tapi sudah disusul sama kebijakan dari Provinsi Jateng tanggal 22 sampai 5 Juli. Tetapi di situ masih diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan. Untuk kegiatan seperti organisasi itu kan masih diperbolehkan, tetapi harus zonanya zona orange. Kalau zona merah dan hitam belum diperbolehkan. Berarti kita bisa ya, karena kita katanya sudah orange gitu. Iya, alhamdulillah, semoga saja nanti bisa hijau ya. Hijau, NU. Berarti dari IPNU sendiri itu berarti masih saat ini masih mengikuti anjuran dari pemerintah begitu. Iya. Dari anjuran-anjuran yang kalau di rumah ya di rumah gitu ya. Ya tetap kita harus mengikuti anjuran pemerintah, karena meskipun kita organisasi yang berideologi Aswaja, kita juga menjunjung tinggi Pancasila ya. Sedangkan negara kita adalah negara kepemerintahan, punya pemerintah, kita juga harus mengikuti aturan dari pemerintah. Oke. Itu kalau menurut pandangan dari kaderisasi ya rekanita. Kalau menurut pandangan dari organisasi ini seperti apa rekan? Ya jadi gini, kita sedikit flashback lah mengenai perjalanan IPNU IPPNU yang ada di Indonesia. Mulai dari awal berdirinya di tahun 1954. Di situ pada saat itu awal-awal Indonesia ingin mendirikan suatu negara yang kokoh, dan kita IPNU, khususnya IPNU yang memang pada saat berdirinya kan IPNU dulu pada saat itu. IPNU itu berusaha hadir untuk mendampingi pelajar
pada saat itu supaya apa? Pelajar tersebut bisa memiliki wawasan keilmuan, di mana wawasan tersebut bisa untuk mengembangkan masyarakat yang ada pada saat itu. Yang saya maksud di sini apa? Sesuai perkembangan zaman ya, mulai dari pemerintahan, karena sudah disinggung sedikit tadi oleh rekan kita Ana bahwa kita itu organisasi yang lebih mengedepankan asas Pancasila. Nah, kita tidak boleh apa yang namanya menggugat atau menentang pemerintahan yang berlaku, mulai dari presidennya pertama Bapak Soekarno, Soeharto, Bapak Habibie sampai dengan sekarang, itu pun memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu ya. Contoh kecil, pada saat era era Orde Baru, pada saat Bapak Soeharto itu. Nah, pada saat itu kan organisasi IPNU yang semulanya adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, kita berkamuflase bagaimana kita bisa tetap hadir di tengah-tengah masyarakat tanpa menentang kebijakan kebijakan pemerintah pada saat itu ya. Dan kita berkamuflase menjadi Ikatan Putra Nahdlatul Ulama pada saat itu, karena memang dari pemerintahan pun sudah melarang organisasi yang ada di sekolahan itu wajib adanya OSIS saja. Tidak boleh adanya organisasi lain di luar itu. Nah, kita pun hadir di situ berkamuflase, kita tetap mendampingi masyarakat dengan wadah baru tapi dengan strategi yang sama. Sampai dengan kepemimpinan Bapak Habibie, Gus Dur, Bu Megawati, SBY, sampai dengan sekarang ini pun kita memiliki kebijakan-kebijakan disesuaikan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu ya memang ini pada saat ini kan memang gencar-gencarnya di mana kita pendidikan, karena pelajar itu lebih mengedepankan pendidikan. Pendidikan pada saat ini memang kita harus terfokus dengan teknologi. Nah, oleh karena itu kita sebagai basis pelajar di Indonesia, ya memang kita tetap wajib lah kita bagaimana bisa berkamuflase dengan perkembangan zaman yang ada dan pemerintahan yang berlaku. Gitu ya, mungkin ini kebijakan-kebijakan yang harus disusun ulang menurut saya. Dengan sistematika yang ada itu ya memang perlu adanya evaluasi tersebut. Gitu. Kalau di pandangan organisasi di era sekarang ini, periode rekan Aswandi pun awal-awalnya pun kan masih menyusun strategi dengan dalam tanda kutip kebijakan konvensional, belum adanya kemanfaatan teknologi tersebut. Nah, karena adanya keterpaksaan kita untuk bisa lebih mengacu dengan teknologi, mungkin di periode yang akan datang atau mungkin ini sudah mulai dievaluasi kembali mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di pimpinan pusat yang akan di breakdown kepada pimpinan wilayah sampai dengan ranting yang ada. Mungkin itu kita sudah berusaha menyusun ulang hal tersebut. Jadi setiap masa berarti ada solusinya tersendiri. Setiap masalah begitu. Nah, setiap masalah punya solusi dan kita pun lebih menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi meskipun kita organisasi yang bisa dibilang mengangkat tinggi ideologi, tapi juga maksudnya ideologi Aswaja, tapi juga lebih mengedepankan juga Pancasila seperti itu ya rekan dan rekan Dita. Oke. Dan juga mobilitas sekarang kan virtual. Iya, betul sekali. Terus saya mau bertanya itu, kira-kira pelajar kalau terlalu lama bervirtual, apakah agak jenuh begitu? Apalagi kalau yang basicnya memang organisasi, aktivis yang sering berkumpul-kumpul, lah sekarang harus virtual begitu. Iya. Apakah jenuh apa enggak kira-kira? Ya kalau dibilang jenuh itu pasti ada rasa jenuh itu, karena kita sudah terbiasa dengan bermasyarakat, bersosialisasi toh. Kita beralih dengan individualisme, dengan tidak ada kepribadian bangsa Indonesia di situ. Nah, karena di Indonesia kan lebih cenderung terkenal adalah rasa sosialisasinya sangat tinggi. Ya memang sebagai kita aktivis ya memang sangat jenuh lah kita untuk hal tersebut. Ya mungkin untuk antisipasinya ya kita tetap mengedepankan yang namanya kebijakan di pemerintahan yang namanya prokes itu. Kalau kita keluar, kalau memang hal yang paling mendesak, penting dan tidak bisa diwakilkan untuk secara virtual, maka kita laksanakan secara pertemuan langsung tapi dengan
jumlah terbatas dan itu pun sesuai dengan anjuran-anjuran yang ada. Itu kurang lebihnya. Oke. Mungkin kalau hal itu dilakukan mengenai prokes dan sebagainya, mungkin itu bisa dilakukan dalam lingkup kecil seperti halnya mungkin di tingkatan pimpinan anak cabang atau yang lain begitu ya rekan. Tapi kalau melihat dari tingkatan pimpinan ranting, karena kita mewakili suara ranting. Iya, mewakili suara ranting karena kita masih di PAC ya, jadi harus melihat ke bawah juga. Itu dari teman-teman ranting kan memang kalau memakai virtual apa ya? Iya, keterbatasan, terus kemudian itu kan umurnya juga masih di bawah apa ya? di bawah 17 tahun lah. Masih ada yang belum tahu dan sebagainya begitu. Terus kalau mau prokes juga gimana? Padahal anggota ranting bukan hanya 100-200 gitu. Jadi di Kaliwung itu sampai ada yang 200-an anggota rantingnya gitu. Karena sekali makista langsung 100 berapa gitu. Jadi itu memang jadi kendala tersendiri bagi ranting-ranting yang ada, khususnya yang ada di Kaliwungo sih. Nah, menurut rekan, ya udah tadi udah rekan ya, sekarang rekan Nita. Rekan Nita bagaimana ini, rekan Nita? Kalau berkaitan dengan itu, karena memang kita tidak bisa memungkiri ya, kalau di ranting itu kan terkadang mengadakan makasta lebih dari 100 ya. Bahkan kadang tidak dibedakan untuk 2 ruangan, 1 ruangan dengan 100 peserta, ya tidak apa-apa, karena makasta itu kan mencari kualitas bukan mencari kuantitas bukan kualitas ya. Akan tetapi karena memang ini ada kebijakan pemerintah dan kita pun juga menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah tersebut, maka kita batasi terkait dengan peserta. Tetapi bukan berarti kita membatasi orang-orang yang ingin ikut makasta atau kegiatan-kegiatan organisasi yang lainnya. Kita bisa mengadakan kegiatan lebih dari 1 kali. Contoh misal, karena saya kaderisasi, mungkin makasta yang biasa dilaksanakan di ranting itu cukup 1 kali, jadi bisa dilaksanakan di 2 kali, jadi 2 waktu. Kalau misalnya kita bisa mengadakan sekali dengan mungkin 100 peserta 1 ruangan, atau mungkin 100 peserta dibagi 2 ruangan, tetapi kan itu sama saja ya. Jadi akan lebih baik ada jangka waktu dan itu juga untuk menstabilkan kondisi kita. Jadi, berarti ada makasta 2 gelombang gitu. Iya betul, makasta 2 gelombang atau lebih dari 1 gelombang. Itu mungkin salah satu cara efektif terkait dengan tidak membatasi mereka untuk tetap ikut organisasi. Jadi tidak dibatasi, cuma yang konsepnya juga dirubah gitu, gelombang-gelombang. Tapi boleh 2 kali. Tapi kalau kendala ranting ya begitu ya, Pak. Iya. Yang pertama itu kalau mau 2 gelombang-gelombang itu yang pasti yang gelombang 1 dan 2 pasti berbeda. Terus masalah juga dari finansial juga kan berbeda. Nanti juga banyak yang sambat gitu. Iya. Apalagi memang kalau seandainya diadakan 2 ranting, apalagi dengan ranting-ranting yang notabene masih baru belajar untuk berdiri, itu kan sangat susah sekali rekan Nita. Apakah ada terobosan mungkin ada atau solusi lain terkait dengan permasalahan tersebut? Itu salah satunya ya. Akan tetapi yang namanya kita menjaring anggota kan tidak selamanya mungkin makasta itu adalah bentuk formalitas kita menjadi anggota IPNU dan IPPNU. Tapi juga cara kita menjaring seorang anggota untuk ikut IPNU dan IPPNU itu tidak hanya terbatas dari kegiatan formal saja, tetapi juga banyak sekali kegiatan-kegiatan non formal. Mungkin kegiatan yang bisa meningkatkan motivasi mereka, kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu jenuh di dalam ruangan dan lain sebagainya, yang mungkin tidak mengeluarkan finansial secara berlebih. Seperti itu. Ya berarti masih ada cara lain kalau ya mungkin rata-rata kalau sekarang ya dikembangkan melalui kreativitas Nah, gitu. betul. Membuat apa dan apa itu. Iya. apa Mungkin diajak apa gitu ya? Diajak apa? Diajak kopi. Oke. Tapi saya mau bertanya ini, menurut pandangan dari siapa ya? Rekan-rekan. Kira-kira sampai kapan sih pandeminya itu? Karena kita, kalau jujur saya sendiri aslinya sudah bosan karena kita terlalu lama. Katanya sih di tengah-tengah pandemi, tapi saya bingung kapan pinggirnya itu loh. Di tengah terus itu bosan ya sebenarnya. Oke, kalau pertanyaan itu seperti halnya kalau ada yang bertanya kapan sih selesainya Israel dengan Palestina. Ada yang tahu gitu ya. Mungkin tidak ada yang tahu ya mengenai sampai kapan ini kegiatan pandemi akan berakhir dan lain sebagainya. Nah, tapi kita berkaca dari negara-negara lain. Untuk saat ini
di hari-hari ini sudah banyak sekali negara-negara yang sudah membuat kebijakan yang namanya new normal. New normal maksud dalam arti yang biasanya sudah berlangsung selama 1 tahun itu memakai masker, kita bebas buat gitu. Nah, new normal lagi dengan bebas dengan masker. Contoh di negara Spanyol. Yang Itu euro itu ya. Nah, terus terakhir saya baca di Singapura bahwa apa itu penyakit ini, corona ini akan dianggap sama dengan penyakit flu biasa. Dimana nanti apabila ada yang terkena terpapar apa itu penyakit tersebut, ya maka diobati biasa gitu. Dengan ya rutinitas seperti halnya orang berobat lah. Ya, normal gitu. Nah, mungkin seperti itu. Dan kita kembalikan lagi dengan kebijakan pemerintah. Namun, kebijakan pemerintah pun lebih mempertimbangkan lagi dengan kondisi masyarakat. Iya. Nah, itu kalau kita bolak-balikan dengan opini yang ada, kita pun tidak tahu ujung dari tengah ujung dari pandemi. Nah, pinggir dari pandemi ini gitu loh. Kalaupun ada hal-hal yang apa namanya ya, berita-berita yang terkesan memprovokasi atau negatif itu ya kita ambil saring lah untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita malah terpapar provokasi tersebut, bukan terpapar corona lagi tapi provokasi lagi, malah itu lebih bahaya. Berarti lebih mending kita mengikuti apa yang disuruh pemerintah, prokes dan nah itu yang ya kurang lebih seperti itulah, karena kan kita tahu kalau kita karena apa ya namanya ya, kita di sini itu kan merupakan sudut pandang dari masyarakat. Iya. Dan kita belum tahu bagaimana sudut pandang dari pemerintah. Contoh kecil, pada saat kalian masih di tingkatan ranting, kalian memandang pimpinan anak cabang itu seperti apa? Marem, keren. Nah, setelah kalian di pimpinan anak cabang, kalian tahu, oh ternyata yang saya pikirkan selama ini pada saat saya di ranting, ternyata tidak semuanya benar pada saat di pimpinan anak cabang. Betul. Dan itu pun akan berlanjut sampai pimpinan cabang, pimpinan wilayah sampai pusat. Kurang lebihnya seperti itulah. Kita pun harus saling berangan-angan dari sudut pandang yang berbeda. Gitu. Jangan sampai kita lebih mengedepankan apa namanya emosi kita sendiri. Kurang lebihnya seperti itu untuk penanganan ini. Oke. Kalau begitu terkait dengan saya campur adukan ya, terkait dengan kaderisasi dan juga organisasi. Tadi kan dikatakan bahwa kaderisasi tidak hanya ada kaderisasi formal tapi juga non formal begitu. Namun ketika kita mau memasuki organisasi ini, khususnya organisasi IPNU IPPNU, kita harus melewati kaderisasi formal, yaitu Makesta seperti itu. Namun karena adanya pandemi yang seperti ini dan kita tidak tahu tadi ya rekan, kita tidak tahu kapan sih pandemi ini akan selesai gitu. Jadi bagaimana untuk menginvestasi kader, atau bagaimana pandangan kita kalau bukan katanya ya, tapi emang benar sih kalau kaderisasi itu ruhnya organisasi, sedangkan kita tidak bisa mengkader dalam yang formal gitu. Terus bagaimana nasib organisasi kita di masa depan kira-kira saja begitu? Bagaimana rekan? Kita menganangan gitu. Ya menganangan, karena kan kalau nggak ada kadernya siapa yang mau menjalankan organisasi kan gitu kan. Apalagi kita mewakili suara ranting. Iya, suara ranting ya. Pengadilan yang paling bawah gitu. Nah, kita kembalikan ke kebijakan gubernur ya. Kebijakan gubernur di mana ada beberapa tempat yang memang zonasinya itu sudah dianggap zona oranye ataupun malah sampai hijau, itu sudah bisa beraktivitas seperti biasa tapi pembatasannya itu agak longgar. Nah, di sini kita lihat jangan sampai kita terpacu di Kabupaten Kudus saja. Ya kita lihatlah, mungkin karena kita besar di Kudus khususnya, di mana yang namanya IPNU IPPNU pengkaderan itu bisa dilaksanakan dari desa sendiri. Ranting sudah bisa mengadakan pengkaderan sendiri, pimpinan anak cabang dengan jenjang yang berbeda. Namun kita lihat dengan daerah yang di luar Kudus, ya contoh dekat seperti ada Semarang, terus Grobogan dan sebagainya, itu pun kalau kita anggap tadi yang sudah disebutkan rekan Nita Ana itu bahwa Makesta itu diadakan dari pimpinan ranting, bisa jadi di sana pun Makesta diadakan oleh pimpinan cabang. Nah, oleh karena itu kalau kita mensiasati hal tersebut, apabila kita tidak boleh mengadakan kegiatan pada lingkup
daerah ini. Contoh kalau memang nanti dari kebijakan bupati hampir sama kebijakannya seperti gubernur, bahwa kalau Yuna sudah oren ke bawah itu boleh mengadakan kegiatan, kita bisa transfer kader kita ke pimpinan anak cabang lain, atau mungkin dengan difasilitasi pimpinan cabang. Gitu. Mungkin angan-angan yang kurang realistis seperti itu. Kita mentransfer kader anggota kita untuk dikader di daerah lain. Nitip biasanya. Nah, bisa disebut nitip gitulah. Kalau di desa di Kaliwungu ada beberapa desa yang dianggap Yuna merah, mungkin bisa dialihkan ke desa yang lain. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu gambaran kotornya. Kalau mungkin gambaran bersihnya kan nanti perlu bersih lagi. Kurang lebihnya seperti itu untuk menginvestasi kader yang mensiasati hal ini gitu. Oke. Jadi bagaimanapun solusi yang terbaik lah untuk kita sendiri gitu ya. Karena memang sulit sekali kalau di masa seperti ini gitu. Dan terkadang kita juga berpikiran bahwa kita tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C, tapi dari beberapa daerah juga diperbolehkan gitu. Dan ketika ada suatu daerah yang memang memperbolehkan kan peraturan pemerintah kan dari atas turun ke bawah gitu kan. Nah, yang paling bawah nih boleh mengadakan kegiatan contohnya seperti Makesta gitu kan. Tapi yang dari tingkatan atas itu tidak diperbolehkan. Contoh Pak Camatnya nggak boleh, maaf ya Pak Camat. Nah, Pak Camatnya nggak boleh, tapi kepala desanya diperbolehkan. Itu bagaimana rekanita saja ya, karena kami dari pimpinan anak cabang itu bingung, ini mau Makesta diperbolehkan atau tidak, padahal dari pemerintahan desa itu sudah diperbolehkan, tapi dari Pak Camatnya tidak boleh. Contohnya seperti itu. Terus cara kita untuk menanggapinya bagaimana rekanita? Contoh. Kalau saya rasa gini, karena zona itu kan juga berbeda ya antar desa dengan desa yang lain. Kita juga tidak hanya membatasi tentang jumlah peserta dalam satu forum, tetapi kita juga membatasi peserta dari luar dari daerah tersebut. Ketika dalam satu daerah memang benar-benar zonanya hijau, tapi di daerah lain ada zona merah mungkin ya. Nah, bagaimana kita yang mau mengadakan kegiatan berusaha mungkin untuk menghindari kontak langsung dengan daerah-daerah yang zonanya mungkin ada zona merah, hitam, dan lain sebagainya. Kita membatasi peserta dari luar, itu. Kemudian ketika memang desanya memperbolehkan dan keadaan desanya itu memungkinkan untuk mengadakan sebuah kegiatan, saya rasa itu tidak apa-apa. Karena saya yakin ya, untuk pemerintahan itu tidak mungkin 100% membatasi semua aktivitas dari warga negara Indonesia-nya. Kalau misalnya membatasi, bagaimana bisa menjadi negara yang maju, negara Indonesia ini? Saya yakin pasti ada solusi-solusi terbaik nantinya juga dari pemerintah. Oke. Berarti boleh ya gitu. Boleh. Soalnya kalau saya kalau sudah saya tanya-tanya kepada ranting itu biasanya dia gampangannya dilema, gampangannya. Kalau dia sudah izin ke desa, sudah boleh, terus ke atas boleh, tapi dia masih gampangannya ewah begitu. Ewah karena ini penuh kok saat ini mengadakan acara yang seperti ini, nanti pandangan dari masyarakat tentang IPNU juga nanti berbeda begitu kalau dari pandangan masyarakat begitu. Jadinya dari nanti sendiri tuh dilema begitu. Kalau saya rasa yang saya sampaikan tadi itu kan sesuai dengan aturan dari yang saat ini ya, sesuai dengan kebijakan dari Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi terakhir data yang saya lihat itu di update tanggal 26 Juni 2021 itu Kudus masuk zonanya adalah zona orange, dan di Kudus itu sudah tidak ada zona merahnya. Mungkin kalau untuk saat ini diperbolehkan saya rasa. Karena di aturan dari Provinsi Jawa Tengah itu diperbolehkan juga untuk mengadakan kegiatan yang sudah memasuki zona orange dengan kapasitas ruangan 25%. Nah, kalau misalnya ruangannya biasanya diisi dengan 100 orang, bagaimana kita bisa membatasi peserta tersebut? Seperti itu. Berarti jawabannya rekan dan rekanita pimpinan nanti? Gas. Jawabannya boleh ya, asalkan harus mentaati protokol kesehatan dan juga harus orangnya harus jumlah pesertanya juga harus sesuai dengan peraturan seperti itu ya rekanita. Oke. Jadi gimana rekan Jundan? Gas ya. Oke. Oke. Mungkin harus mengikuti itu ya perkembangan terkait dengan kebijakan juga. Iya.
karena memang sebagai kebijakan saat ini juga berubah-ubah gitu. Jadi berarti boleh ya Makesta, Mbak? Boleh. Oke. Tapi kalau menurut data sekarang yang masuk itu Makesta apa ada yang dikudus untuk jadwal kali ini? Kalau waktu ini belum ada terkait dengan surat pemberitahuan atau konfirmasi dari pimpinan anak cabang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Makesta. Berarti belum ada begitu ya. Tapi kalau sebelumnya, karena ini kan pandeminya sudah berapa abad saya lupa. 350 abad. Iya. Sudah 1 tahun lebih Iya, 1 tahun lebih ya. Memang belum ada atau sudah pernah ada karena memang dirasa zonanya sudah lumayan nyaman. Lumayan aman, jadi diperbolehkan, tapi dengan peluncuran ya, dengan adanya kebijakan yang diturunkan lagi kemudian tidak ada, atau memang dari dulu tidak ada. Sudah pernah ada. Sudah pernah ada. Berarti tetap melihat kondisi gitu ya. Tetap melihat kondisi dan kebijakan pemerintah. Oke. Yang penting itu gini, ketika kita mau mengadakan sebuah kegiatan, jangan terpaku dengan waduh kebijakan pemerintah kayak gini, udah terus pikiran kita tuh nggak mau bahas untuk mengadakan kegiatan. Tetap yang namanya planning itu kalau bisa di planning, dibuat timeline bahwa sekiranya tanggal ini saya akan mengadakan sebuah kegiatan Makesta. Cuman untuk pelaksanaannya kita tetap melihat dari kebijakan pemerintah dan keadaan. Jadi jangan sampai dari rekan kita tuh sudah karena sudah done ya, sudah karena adanya kebijakan tersebut. Alah, seolah kok. Sekolah. Masalah. Oke. Berarti itu ya. Oke. Dan apa namanya? Itu kan kalau di hari-harinya ya rekan kita, di hari-harinya. Tapi untuk yang namanya pengkaderan tentunya ada yang namanya pra, proses dan juga paskanya gitu. Dan untuk pranya sendiri atau perekrutannya sendiri atau apa proses pranya lah, apakah masih tetap diperbolehkan atau kita harus tetap sama seperti tadi hanya merancang ketika tidak boleh memang tidak boleh atau bagaimana? Terkait dengan pranya ini kan bisa dilaksanakan dengan cara berjangka. Jadi kalau berjangka itu kita lebih bisa membatasi lagi jumlah pesertanya. Ketika kita ingin pesertanya nanti di kegiatannya adalah 40, berarti ketika ada interview, ketika memang ada kegiatan pra yang lainnya, yaudah nanti dibatasi dengan waktu, dengan per jam segini mungkin cukup 2 orang saja. Nanti dilanjut dan seperti itu. Tahap gitu buatnya. Bertahap, karena kan waktunya panjang gitu kalau pra. Jadi ketika kita sudah mempunyai planning dan timeline, ketika udah besok adalah zona oranye, yaudah kita bagaimana, kita sudah planning, yaudah besok kita laksanakan kegiatannya. Jadi tidak menunggu kita memplanning lagi. Biasanya kan kalau sudah kita pikirannya sudah terbatasi adanya kebijakan, sudah tidak mau buat timeline lagi, nanti kita mengulang lagi ketika zona orange, kita baru memikirkan terkait dengan konsepnya. Nanti kepindahannya abang nanti bisa saja jadi orange menjadi merah. Jadi itu tujuannya adanya timeline dan persiapan terlebih dahulu. Berarti ada plan-plan kalau A nggak jadi, yang B jadi gitu. Oh gitu. Oke. Dan tadi setelah kita membahas panjang tentang kaderisasi dan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan lagi, ini kita bahas sedikit tentang organisasi ya rekan. Karena di sini saya mewakili dari organisasi juga. Saya mau tanya nih, organisasi apa ya? Departemen maksudnya. Ketua bidang organisasi ya? Iya, alhamdulillah seperti itu. Jadi apa namanya? Ada nggak sih kebijakan dari pimpinan cabang mungkin terkait dengan sebelum melakukan Makesta dari pimpinan ranting tidak boleh melakukan rapat anggota? Ada nggak sih gitu? Jadi mau tanya aja. Sih, kayak acara-acara tinggi-tinggi. Iya. Sebelum melakukan Makesta, pimpinan ranting tidak boleh RA melaksanakan regenerasi gitu ya, Iya. rapat anggota. Kalau secara tertulis di dalam peraturan untuk kebijakan yang nantinya akan kami buat, hal tersebut tidak kami cantumkan, gitu. Karena itu dalam bahasanya, sisi bahasanya pun terkesan apa namanya ya, memprosur pemaksaan pemaksaan dengan ranting gitu. Sedangkan banyak sekali apa namanya ya, ketua ranting yang sudah mensiasati hal tersebut. Contoh, kalau tidak bisa Makesta, oke kita mengadakan hal-hal itu kaderisasi non formal, seperti halnya jalan sehat, terus bagi-bagi masker dan lain sebagainya yang kita bisa sesuaikan dengan kehidupan masa kini. Itu pun salah satu menjadi apa namanya ya, tolak ukur dari regenerasi juga gitu.
walaupun kita tidak makista, kita bisa merekrut istilahnya 20 orang, 30 orang yang kita ajak untuk bisa berkegiatan di IPMI PPNU, itu pun kita tidak membatasi hal tersebut. Namun untuk yang namanya rapat anggota kan meregenerasi ketuanya, menggantikan seorang ketua yang sudah berakhirnya masa jabatannya digantikan dengan ketua baru. Nah, untuk kualifikasi dari seorang ketuanya. Nah, itu baru kita cantumkan di peraturan dari pimpinan cabang. Seperti halnya contoh kecil, seorang ketua harus sudah mengikuti jenjang pengkaderan minimal Makesta. Nah, itu hanya untuk sosok ketuanya. Namun untuk anggota yang dimana kita bisa investasikan seperti tadi yang dibahas, investasikan untuk periode berikutnya mengikuti Makesta, itu bisa kita siasati tersebut. Berarti untuk orang-orang yang belum Makesta berarti masih partisipan. Iya, partisipan. Kan seperti halnya orang-orang tersebut sih. Eman-eman juga kita sudah menjaring anak-anak remaja untuk semangat berorganisasi, terus ada pembatasan bahwa sing ora oleh melu Makesta gak oleh jadi pengurus. Nah, itu aku ora Makesta, lining nah, itu kan eman-eman. Itu juga salah satu dari strategi investasi kaderisasi. Gitu. Walaupun kita belum mengadakan Makesta karena memang keadaan zaman dan wilayahnya, untuk regenerasi itu tetap harus berlanjut. Gitu. Kalau di pimpinan cabang kebijakannya. Oke, berarti Makesta bukan menjadi halangan ya untuk rekan dan kita yang sudah mau RA gitu ya. Tapi karena kemarin ya di periode pimpinan cabang yang kemarin kan ada kebijakan tersendiri untuk memperpanjang masa dispensasi lah, surat pengesahan pengesahan ya. Jadi apakah itu juga masih berlaku di periode ini atau bagaimana rekan? Untuk perpanjangan surat pengesahan itu kemarin istilahnya itu sifatnya untuk kebijakan sementara, tidak menjadi sebuah peraturan mutlak untuk diterapkan selamanya. Namun di sini kebijakan itu tidak selamanya selalu mengikat, apalagi kita berbicara tentang organisasi IPMI PPNU. Jadi apabila nanti seperti halnya ada ranting atau pimpinan anak cabang yang memang menghendaki ingin memperpanjang masa jabatannya guna untuk menyelesaikan misi-misi yang belum terselesaikan, maka kita pun dari pimpinan cabang itu tidak melarang hal tersebut gitu. Namun untuk perpanjangan itu kita batasi berjangka 3 bulan. Untuk pengajuan pertama kita sahkan 3 bulan. Kita tambahi mungkin kalau berakhir bulan Juni kita tambahi Juli, Agustus, September sudah berakhir. Nah, apabila masih belum bisa melaksanakan lagi, nah kita perpanjang 3 bulan lagi gitu. Maksimal 1 semester kurang lebihnya seperti itu. Tidak boleh kita selama-lamanya berkeinginan menjadi ketua abadi. Apalagi 3 tahun ya, masa jabatan 2 tahun. Nah, karena ya kita bisa kita bisa istilahkan lah organisasi yang regenerasinya itu tidak berjalan sesuai aturan, maka kita bisa katakan bahwa organisasi tersebut kurang sehat. Gitu. Kurang sehat. Nah, memang yang namanya organisasi punya peraturan, punya struktural, ya memang kita harus patuhi aturan-aturan yang ada. Gitu, kurang lebihnya seperti itu. Oke, berarti perpanjangan SPM-nya masih berlaku dan maksimal 2 kali perpanjangan seperti itu ya, rekan? 2 kali perpanjangan. Jadi untuk rekan dan rekanita di pimpinan ranting sekecamatan Kaliwungu, kalau kira-kira masih ada yang menjadi permasalahan atau mau diselesaikan dulu, sangat diperbolehkan, tapi hanya 1 semester seperti itu ya. Jangan sampai 3 tahun ya. Ini bukan tingkatan pimpinan wilayah gitu. Jadi jangan 3 tahun gitu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi kan Judan? Berarti tadi katanya kan mau mengeluarkan kebijakan ya. Berarti dekat-dekat ini atau terkait hal tersebut kita bahas di Kabupaten Kudus ya. Iya. Di Kabupaten Kudus itu sudah memiliki kebijakan khusus di wilayah sendiri, pimpinan cabang khususnya. Contoh kecil
yang kita alami lah. Magesta kita laksanakan di pimpinan ranting. Pimpinan ranting sudah boleh melaksanakan magesta. Pimpinan anak cabang melaksanakan lakmut, sampai dengan pimpinan cabang sudah mengadakan lakut, latihan kader utama. Nah, itu pun bukan dari peraturan pimpinan pusat. Nah, itu merupakan kebijakan yang sudah kita terapkan atau budaya yang sudah ada bagi IPNU PPNU di Kabupaten Kudus kurang lebih mulai dari tahun berapa ya Mas Joni itu? sekitar 2014 lah, 2014 2013. Nah, itu pun apa namanya ya, kebijakan tersebut sudah berkelanjutan mulai dari rekan Joni Prabowo pada saat pimpinan cabang sampai rekan Wahyu Saputro, rekan Fauzi sampai dengan sekarang rekan Felix. Itu pun kebijakan tersebut sudah terrealisasi berkelanjutan tanpa ada kendala. Berarti kita bisa, karena sudah beberapa tahun kebijakan tersebut bisa kita terapkan di Kabupaten Kudus. Mungkin nantinya kita akan sahkan sebagai suatu peraturan khusus pimpinan cabang, peraturan pimpinan cabang nanti istilahnya. Nah, untuk peraturan tersebut nanti kita targetkan mungkin bulan Juli kita sudah bisa rapatkan untuk diplenokan kepada pimpinan anak cabang se-Kabupaten Kudus. Nanti pimpinan anak cabang boleh mengevaluasi atau mungkin sekiranya kurang pas untuk wilayahnya. Nah, wilayah tersebut maka boleh mengusulkan untuk suatu pasal baru untuk kita evaluasi kembali. Nah, kita pun dalam membuat peraturan tersebut tidak semata-mata itu dari pimpinan cabang tok. Nanti pimpinan anak cabang mewakili dari pimpinan ranting masing-masing untuk menyuarakan dari peraturan tersebut apakah sudah sesuai apa belum. Gitu. Kalau sudah dari ke-9 kecamatan di Kabupaten Kudus menyetujui peraturan pimpinan cabang tersebut, maka kita sahkan bahwa peraturan pimpinan cabang kita bukukan secara resmi gitu. lah, secara resmi untuk di Kabupaten Kudus. Berarti nggak langsung, berarti seperti kayak RU gitu lah, ada partisipasi dari masyarakat juga gitu. Nah, kalau dalam hal ini ranting gitu. Nah, betul, kurang lebihnya seperti itulah. Oke. Jadi mungkin terkait dengan kebijakan ataupun peraturan yang nantinya akan dibuat oleh pimpinan cabang dan juga teman-teman pimpinan anak cabang dan yang menyuarakan tadi ya, yang menyuarakan dari suara rakyat, suara ranting maksudnya, suara ranting. Apakah dulunya sebelum hal ini mau diterbitkan atau diluncurkan lah, pokoknya itulah. Nah, itu apakah dulunya sempat ada kebijakan atau tidak? Mungkin dari rekan Ita Ana dulu, sebelum besok ya, Juli ya katanya tadi ya. Sebelum Juli, apakah sudah ada atau belum? Rekan Ita Ana? Seperti yang disampaikan oleh rekan Naim tadi, untuk kebijakan itu sudah mulai dikeluarkan pada masa rekan Joni ya. Berarti selama pimpinan cabang yang baru ini berarti masih menginduk ke dulu yang gitu. Terakhir. Sampai yang terakhir periode yang baru kemarin itu sudah ada kebijakan. Ya, berarti masih menginduk di rekan siapa enggak? Rekan Fauzi ya. Fauzi dan rekan kita Arin. Ya. Kalau itu tadi kebijakan yang mengglobal atau tentang apa tadi? Tentang organisasi ya. Jadi gini ya, atau khusus kaderisasi. peraturan pimpinan cabang itu nanti meliputi mulai dari dari wakil ketua bidang organisasi, wakil ketua kaderisasi, terus jaringan pesantren sekolah, dakwah, OSB sampai dengan CPPKPP. Sampai sekretaris juga. Nah, nanti pun sekretaris, bendahara itu pun memiliki peraturan tersendiri. Contoh kecil ya, kebijakan yang sudah pernah ada. Itu bahwa di Kabupaten Kudus mulai dari rekan Wahyu Saputro, Magesta, nanti sertifikat kita jadikan satu dikeluarkan oleh pimpinan cabang. Karena sebelum rekan Wahyu Saputro itu 2015 kurang lebihnya kalau nggak salah 2016 lah. 16. Itu Magesta masih sertifikatnya itu masih dikeluarkan oleh pimpinan ranting masing-masing. Nah, setelah rekan Wahyu Saputro mengeluarkan kebijakan bahwa sertifikat harus menjadi satu dikeluarkan oleh pimpinan cabang. Jadi kita seragamkan dan juga KTA juga gitu. Nah, gitu. Itu salah satu contoh kecil lah menjadi kebijakan yang nantinya kita buat peraturan. Oh, berarti ini gambarannya tentang ibaratnya itu POPA tapi khusus Kudus sendiri begitu. Peraturan yang namanya peraturan
POP kan juga peraturan organisasi, peraturan administrasi. Nanti Beratnya juga, begitu, tapi khusus di Kudus. nah khusus Kudus. Oke, kalau itu kan tadi secara mengglobar dari pimpinan cabang. Jadi kalau mengingat kondisi saat ini, kira-kira dari kaderisasi maupun organisasi mengeluarkan kebijakan atau kasarnya instruksi lah kepada pimpinan anak cabang atau yang di bawah-bawahnya, ada apa enggak tentang Oh, berarti terkait dengan kebijakan yang pandemi ya, pandemi ya? Ya contoh kalau Makesta sekarang gimana atau gimana yang lain-lain. Iya, tetap ada. Baik dari kaderisasi, organisasi, departemen yang lainnya, saya rasa ada terkait dengan kebijakan pandemi. Untuk kebijakan-kebijakan pandemi, nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut nanti ya ketika memang kebijakan tersebut sudah disahkan. Jadi nanti kita bisa diskusi lagi terkait dengan kebijakan yang sudah disahkan. Oke, berarti sebenarnya sudah ada, tapi memang belum disahkan gitu ya. Karena gimana ya, ini sebagai keresahan kita sih. Kita gak sabar nih nungguin peraturan yang akan launching gitu. Juli berarti Juli. Ya kurang lebihnya Juli lah. Jadi gini, untuk informasi saja ya. Iya. Yang kita maksud untuk peraturan itu merupakan suatu sistem, bukan hanya kebijakan apa itu sementara. Karena sistem ini nantinya akan berkelanjutan. Apabila nanti sistem tersebut perlu dievaluasi, maka kita mengevaluasi sistem, bukan mengeluarkan kebijakan baru. Nah, kalau mungkin dari tanggapan tadi untuk perihal di masa pandemi ini, itu bukan dari kami pun menanggapinya bukan nanti kita mengeluarkan peraturan, namun hanya mengeluarkan kebijakan sementara. Karena kan dari pemerintah pun itu tidak berani mengeluarkan RUU pandemi. Nah, hanya suatu kebijakan-kebijakan surat edaran yang sifatnya itu berjangka, hanya beberapa hari nanti berubah, berubah. Nah, untuk di PPNU Kabupaten Kudus sifatnya pun seperti itu. Nanti apabila kebijakan dari pemerintah itu bisa dilonggarkan, maka kebijakan di masa pandemi ini kita juga bisa ubah kembali. Gitu. Namun untuk yang namanya peraturan tadi itu merupakan sistem yang akan berkelanjutan dari periode ke periode, dari apa namanya ya, zaman corona sampai dengan zaman pasca corona. Nanti akan masih bisa diberlakukan. Hanya cukup evaluasi beberapa saja. Berarti kayak undang-undang, kalau ada yang biasa keliru amandemen. Sungkem dulu sama anak hukum ya. Oke. Gitu. Bagaimana ini? Ya, karena tadi udah banyak kita tungguin tadi terkait dengan adanya kebijakan yang insya Allah akan launching. Akan keluar di bulan Juli. Kemudian berbicara banyak tentang kaderisasi yang seperti ini, kemudian organisasi yang seperti ini. Ada satu tadi yang saya mau tanyakan tapi saya lupa kan. Jadi mohon maaf ini kalau kita balik lagi ya pertanyaannya karena saya lupa tadi. Saya kan gimana ya? Kami di pimpinan anak cabang tentunya menangani juga yang namanya orientasi gitu ya rekan. Orientasi apalagi orientasi yang di pimpinan cabang kemarin sudah menjadi apa ya? Sudah keluar juga juknis tentang orientasinya gitu. Dan alhamdulillahnya dari pimpinan cabang kan juga mewajibkan adanya orientasi di tingkatan pimpinan ranting, tapi hanya secara all gitu kan. Dan kalau dari pimpinan anak cabang Kaliwungu sendiri, kami sudah juga membuat kebijakan bahwa ranting harus orientasi baik secara all maupun pengurus harian. Nah, tapi untuk secara all-nya ini rekan, jadi kami tuh sempat bingung ya kalau mau mengadakan banyak acara, kemudian gimana ya, karena kalau all itu kan banyak sekali pengurusnya gitu, mau diprokes juga nggak bisa gitu kan, maksudnya jaga jarak permangannya seberapa gitu kan. Terus bagaimana itu, apakah dari pimpinan cabang juga memperbolehkan untuk tidak melakukan orientasi, karena itu kan berkenaan tentang pimpinan cabang ya, karena sudah mengeluarkan juknis. Tapi kan kalau yang pengurus harian mungkin dari kami nanti bisa menyikapi seperti itu. Minta keringanan berarti. Minta keringanan. Jadi gini, untuk kita berbicara tentang orientasi. Orientasi sebenarnya adalah langkah awal untuk kita merumuskan tujuan dalam organisasi. Gitu. Oleh karena itu yang namanya orientasi bagi kami pimpinan cabang itu merupakan hukum wajib bagi seluruh pimpinan, baik pimpinan ranting, komisariat, dan pimpinan nasabah. Namun hal tersebut pun kita tidak membatasi, hanya membatasi minimal 1 kali dalam kepengurusan. Contoh pimpinan ranting minimal 1 kali untuk pengurus keseluruhan. Untuk pimpinan anak cabang minimal 2 kali, pengurus harian dan pengurus keseluruhan, pengurus all pengurus.
Nah, itu pun kalian bisa menyikapi sendiri. Apabila kalian butuh halnya seperti wadah orientasi, kita bisa mengupdate kegiatan tersebut dengan kegiatan upgrading. Nah, untuk menyikapi tadi, bagaimana kalau kita melaksanakan orientasi kepengurusan seluruhan, mulai dari ketua, sekretaris sampai dengan departemen, lembaga anti narkoba dan lain sebagainya. Nah, itu sudah kami sedikit siasati di pimpinan cabang periode ini khususnya. Kemarin kita juga melaksanakan kepengurusan 2 kali. Yang pertama pengurus harian berjumlah yang ada di SP struktural pengurus harian tersebut. Terus yang kedua orientasi pengurus. Orientasi pengurus ini sifatnya per departemen. Kalau di pimpinan anak cabang ada 5 waka dan 1 komandan, maka akan diadakan 6 kali orientasi departemen. Nah, departemen organisasi, kaderisasi dan lain sebagainya. Terus di pimpinan ranting pun juga ada minimal, kalau di peraturan pimpinan pusat kan wakil ketua dari pimpinan ranting itu minimal ada 2, wakil ketua organisasi dan wakil ketua kaderisasi, dan sebanyak-banyaknya ada 3. Nah, itu pun kalian bisa siasati untuk apabila tidak bisa melaksanakan orientasi pengurus keseluruhan, maka kita bisa pecah menjadi lingkup kecil lagi, orientasi secara intensif di departemen masing-masing. Itu pun kita sudah bisa mengevaluasi hal tersebut dengan mentaati protokol kesehatan yang ada. Itu kalau di pimpinan cabang, contoh ya, pimpinan cabang kan kita buat secara lengkap sih, kurang lebihnya kan lengkap. Karena seluruh kader kan sudah ada, kita tinggal memplot-plotkan kapasitas dari kader tersebut. Itu pun satu departemen kurang lebih hanya sekitar 20-an orang, dan 20 itu tidak melanggar dari aturan yang ada. Oke, itu. Berarti caranya adalah dengan memperkecil skala gitu ya. Nah. Jadi skalanya diperkecil. Tapi terkait dengan narasumbernya bagaimana, rekan? Maksudnya kan karena dari tingkatan pimpinan anak cabang yang mengorientasikan dari pimpinan anak cabang gitu ya. Bukan dari pimpinan gimana sih, dari pimpinan anak cabang ke ranting gitu kan. Jadi narasumbernya biasanya dari pimpinan anak cabang gitu. Kalau seandainya memang dibuat skala yang seperti itu, mungkin bagaimana ya, takutnya yang menyampaikan itu tidak sevisi dan tidak semisi gitu kan. Yang satu visi misinya foya-foya, yang satu dan play-play kan nggak bagus gitu kan. Jadi gimana ya, karena kita juga kadang nggak bisa memaksa teman-teman buat ayo dong kamu yang ngisi karena kamu kemarin juga yang ngisi, ini kan nggak bisa gitu. Jadi solusinya bagaimana, rekan? Nah, perlu yang pertama ya, kita perlu merefresh pikiran kita bahwa di orientasi, kita sebut orientasi, itu tidak ada yang namanya narasumber. Yang ada hanya fasilitator. Nah, dengan fasilitator tersebut tujuannya itu hanya menjembatani, mengarahkan, menggiring, memberi jalan. Kepengen apa? Kepengen tuku es, Mas. Oh, kok warungin es. Gak mungkin kita ada yang kepengen es kita arahkan ke pom bensin. Nah, seperti itu. Belinya es bensin. Nah, itu pun kita siasati hal tersebut, bahwa orientasi tidak ada yang namanya narasumber. Narasumber itu memberi materi dan narasumber itu sifatnya itu mutlak. Apa yang dia sampaikan itu merupakan materi yang harus diterima dengan lapang dada. Kalaupun ada yang sedikit pertanyaan itu bisa disampaikan. Namun kalau fasilitator itu sifatnya fleksibel. Itu. Pengen muring dia, ayo. Nah, bisa jadi seperti itu. Contoh kecil ya sudah dialami oleh pimpinan cabang karena merupakan suatu fasilitator untuk pimpinan anak cabang se-Kabupaten Kudus. Contoh kecil ada, kemarin kita mengisi di pimpinan anak cabang Bayi, pimpinan anak cabang mana lagi ya yang sudah kota. Nah, itu pun mereka memiliki visi misi yang berbeda. Namun tujuan kita hanya untuk membantu mereka untuk mencapai keinginan mereka, gitu loh. Wong iki kepengen apa? Aku kepengen nenggone PAC ku, pimpinan anak cabangku, wonge do pinter teknologi, Mas. Oh, berarti kita mengarahkan di sektor teknologi tersebut. Kalau di pimpinan pimpinan anak cabang undaan dan sebagainya itu pun memiliki keinginan yang berbeda-beda. Seperti halnya tadi yang sudah disampaikan rekan kita Novita, bahwa dari masing-masing orang pimpinan itu memiliki keinginan yang beda-beda, visi misinya berbeda-beda.
Nah, penempatan kita seperti di posisi pimpinan anak cabang yang merupakan fasilitator dari pimpinan ranting, itu hanya kita memfasilitatori saja gitu. Sudah pasti kita berbeda. Kalau kita sudah berkecimpung di pimpinan anak cabang lebih dari 1 tahun, mungkin kita sudah bisa memplot-plotkan karakteristik ranting di masing-masing wilayah. Betul. Nah, kita pun harus mensiasati tersebut. Karakteristik di pimpinan ranting ini dengan kondisi masyarakat seperti ini, kondisi pimpinan seperti ini, maka kita harus seperti ini. Gitu. Kita pun belajar dari yang sudah ada. Nah, adapun nanti keinginan dia sebagai ketua atau mungkin pengurusnya, Mas aku lah pengen berkembang koyok gini. Nah, kita bisa ambilkan dari karakteristik dari ranting yang lain. Gitu. Jadi kita ya tidak memaksakan bahwa visi misi di pimpinan tersebut sesuai dengan keinginan kita. Kita hanya membantu sesuai kondisi yang dari ranting begitu ya. Nah, contoh kecil ya, contoh di pimpinan cabang itu untuk saat ini visi misinya adalah mengembangkan literasi. Nah, kalau dari pimpinan anak cabang yang lain masih ingin mengembangkan potensi atau yang lain sebagainya, kita persilahkan, tidak menjadi masalah. Namun kita hanya sedikitlah mengarahkan bahwa literasi tersebut tercapai di pimpinan anak cabang tersebut juga, karena itu merupakan visi dari pimpinan cabang yang notabene adalah tujuannya di pimpinan anak cabang. Nah, pimpinan anak cabang juga memiliki visi apa? Nanti kita breakdown ke pimpinan ranting dan komisariat. Keinginan mereka kita penuhi dan kita pun mengarahkan sedikit sesuai dengan tujuan dari pimpinan anak cabang. Gitu. Ini hanya memperjelas ya rekan. Apakah seorang fasilitator itu harus di atasnya atau diperbolehkan alumni sih sebenarnya? Maksudnya gini, apakah dari ranting fasilitator harus wajib dari pimpinan anak cabang, kemudian pimpinan anak cabang juga harus wajib ke pimpinan cabang, atau dari kalau memang ranting atau pimpinan anak cabang juga pengen nih fasilitatornya dari alumninya, apakah diperbolehkan atau harus dengan pimpinan anak cabang atau di atasnya gitu lah. Iya. Oh iya. Untuk hal tersebut siapa yang akan menjadi fasilitator itu pun kita sesuaikan dengan sesi apa yang akan mereka isi. Gitu. Kita tidak mau apabila fasilitator tersebut tidak sesuai dengan tupoksi yang ada gitu. Contoh mereka ingin mengembangkan organisasi. Kalau mereka ingin mengembangkan organisasi, ingin mendatangkan fasilitator seorang alumni, bagi kami pimpinan cabang itu rasanya kurang pas. Karena sesuai dengan perkembangan zaman tadi, organisasi kan setiap periode itu memiliki problematika yang berbeda. Tidak mungkin saya sebagai ketua ranting di daerah saya ingin mengundang fasilitator untuk belajar organisasi kepada alumni ketua ranting 1999 contoh. Beda. Hanya contoh, dan itu pun yang mereka sampaikan itu mungkin kurang lebihnya ya yang mereka alami pada saat itu. Hanya Cita-cita yang mereka alami pada saat itu saja, tidak bisa menyesuaikan perkembangan. Nah, kalau berbeda lagi ya. Contoh untuk sesi kepemimpinan. Contoh ya, kepemimpinan mereka ingin mengundang alumni mereka yang notabene alumni tersebut menjadi seorang kepala desa contoh. Kita perbolehkan karena itu memang merupakan tupoksi yang sangat tepat untuk untuk kebutuhan tersebut. Gitu. Kita pun tidak memaksa bahwa fasilitator harus dari struktural di atasnya, itu tidak. Tapi kita sesuaikan dan kita arahkan juga. Kalau itu tidak pas, kita berhak untuk menegur pimpinan tersebut, ranting tersebut bahwa ini kurang pas, rekan ini kurang pas, yang lebih baik saran kami dialihkan ke siapa gitu. Kita fleksibel juga. Berarti sebenarnya boleh asal memang dari narasumbernya juga paham gitu ya. Sesuai tupoksi yang dan kita sebagai atasan atau sebagai atasannya struktural, maksudnya struktural di atasnya juga harus siap untuk mendampinginya gitu ya rekan. Baik. Alhamdulillah sudah lama sekali ya kita podcastnya ya, ini podcast atau talkshow lah, sudah lama sekali, dan alhamdulillah kita udah mendapatkan banyak pengetahuan juga dari dua narasumber yang luar biasa sekali. Yang intinya tunggu saja Juli. Intinya itu kebijakan. Dan kami berdua mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan
Waka 1 pimpinan cabang IPNU Kabupaten Kudus dan rekanita Waka 2 pimpinan cabang IPNU Kabupaten Kudus yang sudah jauh-jauh mau datang ke basecamp kami. Basecamp studio kami. Studio kami ya. Oke, di studio kami. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan dan rekanita bisa bermanfaat bagi rekan dan rekanita yang menonton video ini. Aduh. Gitu ya. Oke, mungkin cukup itu. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan hati-hati di jalan. Aduh, hati-hati di jalan. Mungkin sebelum kami tutup ada pesan atau hal yang ingin disampaikan? Rekan terlebih dahulu mungkin. Oke. Untuk pesan-pesan ya. Langsung ya? Iya, langsung monggo. Oke. Monggo dari akan monggo. Oke, dari kami, dari pimpinan cabang sebagai apa ya yang disebut seorang ya pemangku kebijakan ya, karena kebijakan itu yang mengeluarkan pimpinan cabang. Ya, untuk pimpinan ranting dan pimpinan anak cabang se-Kabupaten Kudus, selayaknya kita harus memahami apa yang namanya struktural organisasi. Kita harus bisa melaksanakan organisasi secara tertib. Jangan sampai ada kita merasa organisasi kita paling hebat, pimpinan kita paling hebat ya, dan kita mengecampingkan hal tersebut. Bahwa kita tahu tadi sudah saya sampaikan bahwa kita di sini posisinya hanya sudut pandang yang kita duduki saja. Contoh pimpinan anak cabang, kita hanya dari sudut pandang pimpinan anak cabang. Pimpinan cabang kayak ini. Kita pun harus bisa introspeksi diri bahwa hal apapun yang dikeluarkan mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang itu sudah mengalami proses begitu panjang dan sudah dipastikan bahwa hal apa saja yang dikeluarkan dari pimpinan tersebut adalah hasil yang terbaik untuk di pimpinan masing-masing. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Kalau dari rekanita? Mungkin kalau dari saya hanya ingin sedikit memberi semangat buat kita semua ya. Oke. Jadi meskipun dalam keadaan kita pandemi seperti ini, jangan sampai potensi yang kita punya, jangan sampai keinginan-keinginan yang ingin kita lakukan di dalam organisasi untuk mengembangkan potensi dan lainnya itu jangan sampai berhenti begitu saja. Jadi silahkan rekan dan rekanita merancang mulai dari sekarang dan tetap ikuti kebijakan pemerintah yang ada yang begitu berkembang secara dinamis sesuai dengan keadaan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dan kita berdua juga punya pesan ya. Ya rekan? Nggak tahu. Oke. Dan sebelum kami menyampaikan pesan sekali lagi, ngucapin terima kasihnya banyak sekali ya, terima kasih. Dan meskipun kita di tengah pandemi, tapi kegiatan organisasi jangan sampai mati. Dan juga jangan sampai kaderisasi mati, karena kaderisasi itu tidak pernah mati. Gitu. Meskipun keadaannya berubah itu, karena ada kaderisasi yang formal, non formal, semi formal dan lain-lain begitu. Dan meskipun social distancing diterapkan, tapi sosial media masih bisa digunakan. Tetap ikuti anjuran pemerintah Betul, dan maksudnya. beribnu IPPNU dari rumah. Terima kasih, salam belajar, berjuang, bertakwa. Kalimat adalah kami. Jangan lupa tadi permintaan untuk subscribe. Like, komen dan juga subscribe ya teman-teman. YouTube-nya PAC IPNU IPPNU Kaliungu. Karena ini kan disampaikan di YouTube, masa tanya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia gak jelas, oh, banget.